Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang bertemakan zakat, infak, sedekah pada mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama yang rahmatan lil alamin di muka bumi. Dalam rukun Islam yang ketiga, setelah mengucapkan syahadat dan mendirikan sholat, disebutkan untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu, sehingga membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Infak adalah mengeluarkan sesuatu harta untuk suatu kepentingan yang baik maupun juga untuk kepentingan yang buruk. Sedangkan infak secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedekah. Secara bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab sodaqotah, yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Sedekah sunnah atau Hawud adalah sedekah yang diberikan secara sukarela, tidak diwajibkan, kepada orang, misalnya orang yang miskin atau pengemis, atau badan lembaga, misalnya lembaga sosial. Sedangkan sedekah wajib adalah zakat. Contoh, memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. 8 kelompok sasaran zakat. Yang pertama, fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menutupi kebutuhannya. Orang melarat, orang yang amat sengsara hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin ialah orang yang secara tingkat kehidupan ekonomi sama dengan fakir, yaitu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan kesehariannya, namun memiliki sifat khusus, yaitu tidak menampakkan kefakirannya dengan perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, amilin. Para ulama telah sepakat tentang siapa yang dimaksud dengan amil, yaitu orang yang ditunjuk atau diangkat atau diberi tugas oleh penguasa untuk mengurus zakat, sejak dari mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan membagikan harta zakat kepada yang berhak. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf bisa jadi muslim atau juga non-muslim yang diharapkan keislamannya karena dianggap akan mendatangkan banyak manfaat untuk Islam atau orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya masih lemah. Yang kelima, garimin. Garimin ialah orang yang berhutang baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Yang keenam, rikab. Rikab ialah budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang yang ditentukan. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ialah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar ikhlas dan takarub, ialah baik berbentuk jihad atau perang maupun bukan berbentuk jihad. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang bepergian atau musafir, baik dalam negeri maupun di luar negeri, kaya ataupun miskin yang mendapat musibah. Jenis-jenis zakat. Zakat fitrah dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yaitu waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Zakat mal. Zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu atau mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu atau haul dan dalam jumlah minimal tertentu atau nisab. Jenis-jenis infak atau sedekah. Infak atau sedekah wajib. Sedekah yang diwajibkan meliputi zakat,
fidyah atau penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena suatu hal ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. 2. Infak atau sedekah sunnah. Infak atau sedekah sunnah adalah sedekah yang diberikan secara sukarela, tidak diwajibkan seperti hibah, wakaf, dan hadiah. Peranan ZIS dalam meningkatkan perekonomian Kota Metro. Lazisnu Kota Metro adalah lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif yang diperoleh baik dari perorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Lazisnu Kota Metro dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi bagi mustahik, yaitu dengan bantuan usaha bergulir. Hingga pertengahan tahun 2017, Lazisnu Kota Metro telah memiliki 22 ranting binaan dalam bantuan modal usaha bergulir, yaitu berupa pemeliharaan kambing, dengan rincian 4 orang binaan di MWC Metro Timur, 4 orang binaan MWC Metro Utara, 4 orang binaan MWC Metro Pusat, 4 orang binaan MWC Metro Selatan, dan 6 orang binaan di MWC Metro Barat. Hal ini membuktikan bahwa potensi Lazisnu Kota Metro setiap tahun menjadi baik dan butuh pengelolaan khusus agar dana zakat yang dikeluarkan oleh muzaki bisa dikelola dengan baik. Hal ini dilakukan agar peran Lazisnu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun akan selalu mengalami peningkatan sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di wilayah metro. Kesimpulan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf meskipun sama-sama merupakan bentuk filantropi Islam, namun memiliki arti yang berbeda. Dampak dari penerapan ZIS produktif pada Lazisnu Kota Metro yaitu menjadi salah satu penunjang kemakmuran masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.